Apa kabar? Wah, luar biasa. Ya. Ada saudara-saudara kita yang cukup lama tidak berjumpa juga. Akhirnya ketemu lagi dengan anggota yang lengkap. Oke saudara, ini sudah bulan 10 dan ini sudah di ujung. Berarti tahun ini sudah mau berakhir, tinggal 2 bulan lagi. Tanpa terasa, Pastor Paul yang kita kasihi akan datang sebentar lagi. Minggu depan, dia yang berdiri di sini akan menyampaikan khotbah. Kemudian kita akan dikunjungi juga oleh Ketua Sinode kita, Sinode GKIP kita, yang tercinta, Bapak Pastor Yudi yang dari Jakarta, ya, GBC Jakarta. Beliau akan datang bersama dengan istri, Pastor Lika. Dan yang pernah khotbah juga kan pertamanya. Dan juga Pastor Paul datang juga bersama istri. Jadi kita akan kedatangan 2 tamu terhormat, bahkan 2 keluarga tamu kita terhormat. Ya. Dan saya berharap kita bisa menikmati waktu-waktu kita bersama mereka, karena minggu depan juga akan kita adakan doa melantik beberapa kepengurusan di gereja kita secara resmi, ya. Kemudian kita juga akan bersama-sama dengan Pastor Paul memberkati pernikahan saudara kita Prisman dan Ria yang tersebut. Semalam baru saja kita melakukan pemberkatan pernikahan Noverius Lase dan juga Rani. Bagi mereka itu pengalaman pertama, ya, ibadah untuk pemberkatan. Tentu banyak yang kita harus ubah supaya makin bagus tentunya. Tapi kita percaya inilah proses pembelajaran kita. Amin. Ya, dalam hidup kita itu banyak sekali aspek yang kita harus belajar. Tidak mungkin kita kuasai semua dulu baru kita berjalan. Tentu waktu kita berjalan kita tahu, oh oke, ini kita harus perbaiki. Oh oke, ini harus perbaiki. Biasa seperti itu, ya. Oke, nah jadi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang seperti saya janjikan sebelumnya, bahwa saya ingin sekali untuk mencoba menggugah selera Anda untuk membaca firman. Pastor Paul sudah memberikan amanat agung untuk kita membaca Roma sampai 2 Tesalonika, dan temukanlah di sana identitas kita dalam Kristus. Kalau ada kata-kata dalam Kristus, dalam Dia, oleh Kristus, oleh Dia, melalui Kristus, melalui Dia. Kalau itu berarti adalah saudara dan saya, ya. Dan kalau kita temukan, semakin banyak kita temukan, maka semakin diberkati kita. Karena tentu siapa kita dan kita tahu, maka kita akan lebih stabil. Tidak gampang dibohongin. Itu paling gampang dibohongin kalau kita udah kehilangan identitas, kehilangan jati diri. Itu yang dialami oleh banyak anak-anak muda kita. Ketika dia tidak ada gambar yang jelas, maka dia mencoba gambar di luar sana untuk dijadikan panutan. Ya, dan dia merasa, aku mau jadi orang seperti ini. Nah, tampaknya orang ini luar biasa, aku mau kayak dia. Kemudian dia akan mengubah dirinya, meniru orang yang dia jadikan panutan. Dan sesungguhnya itulah awal daripada orang yang kehilangan identitas sesungguhnya. Oleh sebab itu kita tidak ingin ini terjadi di keluarga kita tercinta. Amin. Saudara tentu mau kan kalau anak saudara melihat dirinya adalah anak yang sangat dikasih oleh Bapa di surga. Ketimbang dia melihat ada idola di luar sana dan dia jadikan itu idola, panutan, dan dia mau jadi seperti orang itu. Saudara pilih yang mana sebagai orang tua? Ya, lebih baik kita memilih anak kita itu ngerti siapa dirinya dalam Kristus. Amin. Nah, jadi kalau kita baca Alkitab, saudara, saya ingin mengajak saudara coba melihat, karena saya akan ajak saudara baca Alkitab satu kitab. Yo, ini udah kayak Bible study. Udah kayak Bible study, tapi dibawa dalam ibadah umum gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Karena saya pengen mengajak saudara sama-sama kita baca Alkitab dari satu kitab gitu kan. Dan kita sama-sama mengunyah, mengecap, merasakan rasanya kayak apa. Tidak pernah kita baca firman itu menjadi salah, tidak pernah. Seperti kita makan keripik ubi. Saya kan suka makan keripik ubi. Banyak yang suka ya. Rasa apa yang disukai? Sambal lado ya, rasanya sambal lado, ada yang original, ada yang tambah lagi apa gitu kan. Ada rasa saksang, belum ada. Boleh dipikirkan kan? Boleh juga itu pedas gitu ya. Jadi gini,
Kalau kita nggak peduli ini terbuat dari apa, nggak masalah juga, bukan? Makan aja, enjoy, menikmati, dan masuklah keripik ubi itu ke dalam perut kita, ikut dalam saluran pencernaan. Mau saudara nikmati atau nggak nikmati, bereaksi lah dia. Kalau di dalamnya ada vitamin, ya masuk ke dalam tubuh vitaminnya, betul kan? Tetapi hari ini kan kita mau menjadi penikmat firman Tuhan. Cuma cara kita menikmati firman Tuhan, kadang-kadang setiap orang berbeda-beda. Saat kita berfokus kepada identitas seperti yang Pastor Paul ajarkan, maka kita sepertinya lagi mencari rasanya di mana. Karena ada orang menikmati keripik itu dari rasanya, ada yang renyahnya. Karena ada yang kayak udah masuk angin, gak apa-apa, sambal ladonya masih enak. Dikunyah juga, padahal orang yang lebih penting renyah, itu rasa nggak terlalu masalah, tapi renyahnya itu. Ada yang merasa cari originalnya, keripik bahan dasarnya ini loh, ya kan? Jadi ubinya itu, ubinya dia mencicip aja dia udah tahu ini datang dari kota apa, desa apa, penghasil ubi terbanyak di Sumatera Utara, di mana itu? Kalau durian, Sidikalan. Ya gitu, saking menikmatinya, ya orang Papua bingung mana itu Sidikalan mana. Durian di Papua ada ya? Ada? Enggak ada ya. Nah, jadi asik juga itu dibawa ya. Siapa tahu mereka nggak suka. Siapa tahu. Orang bule merasa durian itu menyengat sekali dan sangat bau yang menyengat itu adalah bau tidak enak bagi mereka. Bagi kita yang menyengat itulah yang enak. Betul kan? Itu yang kita cari. Nah, jadi dalam firman Tuhan saudara cari apa? Jangan-jangan yang saudara cari berdasarkan selera Anda, tapi yang Anda makan berbeda, sehingga Anda tidak menikmati. Itu sebabnya banyak orang Kristen baca firman Tuhan tidak menikmati. Kenapa? Karena dia mencari apa yang dia mau. Padahal kalau misalkan ya dia lagi sakit, dia cari ayat yang Tuhan Maha Penyembuh oleh bilur-bilur Yesus, betul kan? Padahal kalau usah dicari, udah dihafal pun. Makanya kalau orang lagi sakit, orang Kristen lagi sakit, dikasih ayat-ayat firman Tuhan tentang kesembuhan, enggak ada reaksi. Pastor itu pun aku udah tahu. Pastor sih nggak jadi kayak aku hari ini. Kalau pastor di posisiku, pasti pastor tahu. Dikasih ayat kayak gitu nggak ada rasanya. Betul, karena saudara lagi mencari sesuai kehendak saudara sendiri. Padahal firman Tuhan itu adalah makanan. Betul kan? Nah, namanya makanan sebenarnya kadang kita makan itu bukan karena lagi selera, tapi karena tubuh kita butuh makanan. Nah, kalau kita makan, ada yang menikmati, ada yang tidak. Tapi tetap tubuh itu butuh makanan dan asupan gizi itu harus masuk tetap. Nggak ada cerita. Oleh sebab itu, ya memang tugas saya di sini adalah membuat saudara menjadi selera supaya suka makan. Tapi kalau saudara sudah ikut juga hari ini, ya udah dengar khotbah juga, tetap enggak berselera, ya enggak apa-apa. Tetap saudara harus makan. Apa boleh buat? Ya kan? Terlepas dari suka enggak suka. Tapi saya berani garansi, kalau saudara ikut, ya ikut terus dengan menyimak, ya saudara pasti selera sekali baca firman Tuhan. Amin. Kitab apa kita mau bahas? Sudah dibuka. Nah, who am I in Christ? Ya, siapa aku dalam Kristus? Kalau saya baca, ya, kitab Roma, saudara, kitab Roma. Nah, itu nanti dulu. Ini kan Roma 1 ayat 7. Oke, balik dulu. Oke. Kalau misalnya saya baca Roma 1 ayat 1, bisa nggak buka ya? Roma 1 ayat 1 bukan dari slide. Ya. Soalnya gini saudara, kalau kita mempersiapkan khotbah, kadang-kadang kita sudah ada topik, kemudian kita akan cari, oh iya, dulu saya pernah baca di kitab ini dah dibahas ini. Kita ambil ayat ini untuk mendukung khotbah kita. Salah enggak? Enggak salah memang, enggak salah, apalagi kalau itu sesuai konteks, tidak salah. Oleh sebab itu, catatan si pengkhotbah biasanya adalah sudah ada topiknya, sudah ada poin-poinnya, baru didukung oleh ayat-ayat. Jadi catatannya ada. Catatannya bukan di ayat, tapi di catatan.
Ayatnya mendukung catatan dia. Paham nggak saudara? Tapi hari ini yang saya mau lakukan adalah catatannya ada di ayat. Nggak ada di tempat saya, di catatan saya ini nggak ada catatan khotbah, nggak ada. Karena kita mau baca Alkitab, kita mau baca firman. Nggak ada. Hari ini nggak ada khotbah ya. Kita sama-sama baca. Dari Paulus, ini jam berapa baru selesai? Nggak lah, sabar ya. Saya cuma mau kutip yang Roma 1 dulu supaya saudara tahu ya ceritanya. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Kalau saudara baca kayak gini, itu kan Paulus. Kalau aku kan jemaat AGF. Kalau Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Kalau saudara baca kayak gini, saudara resapi apa? Coba dikunyah. Itu kan Paulus. Terus kamu apa? Saya Alex. Biasa dipanggil Jack. Entah apa hubungannya. Alex dipanggil Jack. Nama saya Iskandar Wijaya, panggil saja saya Andre. Tapi ini Paulus, hamba Kristus Yesus. Dia men-setting dirinya adalah hamba. Nah ini, kita mengunyah sama-sama ya. Di catatan saya sebenarnya ayat 7. Tapi nggak apa-apa. Kita baca ayat 1 dulu ya. Hamba Kristus Yesus. Bagi dia itu dipanggil jadi rasul dan dikuduskan. Dikuduskan itu dikhususkan. Dispesialisasikan gitu ya. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Berarti dia jelas sekali siapa dia. Dia akan melakukan tugas memberitakan Injil dengan status hamba. Kalau namanya hamba, nggak bantah. Kalau namanya nggak bantah, nyawa pun dikorbankan. Segitunya Paulus. Saudara bagaimana? Gitu, kita punya gitu. Kayak gitu kita baca ayat. Kalau saya kayak gitu. Saya sedang menggugah selera Anda ya. Nah kemudian katanya Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya, ayat 2, dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Bagi saya, Paulus ini orang yang pintar. Kalau di dalam dunia marketing, saudara, dia itu marketing yang paling jagoan. Mengapa? Karena dia masuk Injil itu, dia beritakan Injil sebenarnya. Tapi cara dia masuk itu sistematis. Ada urutannya. Dia akan bongkar bahwa manusia itu sebenarnya semuanya berdosa. Semuanya melawan Allah. Jadi dia itu sapu bersih. Mulai dari Yahudi dia sapu. Yunani dia sapu. Yang ateis pun dia sapu. Yahudi apa? Dia punya kitab para nabi, betul? Nah, berarti kan kamu udah tahu siapa Tuhan itu. Allah seperti apa. Dan Injil yang saya mau sampaikan sudah dijanjikan kian di dalam kitab-kitab para nabi-nabi kamu. Dia lagi bahas kepada orang-orang Yahudi. Tapi nanti dia sikat juga Yunani. Yunani percaya apa? Semua dia percaya. Terus ada lagi bagian yang semua pun tidak percaya. Berarti dia sapu bersih itu semua. Audiensnya, para pendengarnya, para pemirsanya Paulus, itu semua kalangan. Dengan dia tulis Roma saja, bagi saya udah powerful sekali. Jadi kalau saudara mau jadi marketing sejati, belajar dari Paulus. Lucu ya, baru kali ini. Baru kali ini kita melakukan pendekatan bahwa ternyata di Alkitab sudah ngajarin bagaimana jadi marketing yang paling jagoan. Kalau marketing itu orang tidak punya masalah, Anda datang dengan produk, dia nggak akan beli. Karena dia nggak merasa dia bermasalah, betul? Dia merasa dia fine-fine aja. Ngapain juga saya harus makan suplemen? Kamu nawarin suplemen, aku kan sehat. Gitu ya. Nah, jadi kalau orang yang menjual suplemen, dia akan jelaskan dulu cara kerja tubuh. Ya, dan tubuh yang kita selama ini pakai tiap hari membutuhkan energi sekian. Tetapi cara kita makan memasukkan asupan gizi itu tidak sesuai. Sehingga setiap hari kita ada tekor. Ini tidak disadari sampai nanti waktu usia kita menginjak kepala 4, mulai sedikit terasa di belakang ini agak ada rasa nyut-nyut gitu. Baru tunduk sedikit aja udah rasa nyut-nyut. Beda waktu kamu umur 18-an dan 20-an kan. 30-an masih oke, 40-an udah mulai terasa. Nah itulah penuaan dini, langsung mulai terasa. Ya aku juga ada merasa mulai sekarang. Sudah sejak 5 tahun lalu pun memang ada terasa seperti yang kau bilang. Terus apa solusinya gitu loh. Jadi artinya
setelah dikasih tahu bahwa, tapi jangan bohong ya, jangan kasih fakta yang palsu, karena Paulus tidak pernah memberikan fakta palsu. Dia menjelaskan kenyataan yang sedang terjadi. Buktinya kan dalam kitab para nabi kamu kan sudah ada, dalam kitab suci juga sudah ada, gitu kan? Nah, tentang apa? Ayat 3, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Jadi disahkan sesuai dengan fakta. Karena sudah tertulis di kitab para nabi, itu jadi fakta. Dia ambil dari sana, karena itu sesuatu yang dipegang juga sama mereka. Jadi dia pintar sekali. Kalau kita mau bahas fakta, bahaslah fakta yang memang mereka pun pegang. Jangan kita yang kasih fakta sendiri. Kita kasih fakta sendiri, dia bilang kita autis. Kenapa? Lu dunia lu sendiri, lu cerita apa yang lu pahami. Gua dengar lu cerita aja sedikit pun gak paham. Tapi enggak, dia cerita apa yang dipahami mereka. Tentang anaknya, menurut daging diperanakan keturunan Daud, ada bukti-buktinya. Dan ayat 4, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Terbukti dia sudah bangkit juga dari antara orang mati. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 5, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntut semua bangsa. Mulai masuk ke semua bangsa, ya, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma. Jadi tinggal di Roma ini banyak jenis orang, saudara. Inilah ayat 7 yang saya masukkan ke slide saya yang warna merah tadi, ayat 7. Kenapa? Karena ayat 7 ini pada saat saya baca pasal 1, ayat 7 ini kayak bicara. Saudara kalau baca ayat, baca firman, ya, baca Alkitab, baca firman, ya, saudara coba baca. Anggaplah dia lagi mau bicara sama saudara. Anggaplah buku ini ada nyawanya. Dia seorang pribadi gitu. Buku ini memang benda mati, tetapi dia adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah pribadi Tuhan. Dan pribadi ini ingin bicara sama kamu. Jadi dengan penuh ketelitian, waktu saudara baca, saudara anggap ada seorang pribadi pengen ngomong sama kamu. Kadang-kadang kayak tadi ayat 1 nggak terlalu bicara waktu saya baca. Makanya dalam slide merah saya nggak ada ayat 1. Tapi waktu saya ajak saudara buka ayat 1, dapat sesuatu gitu. Kayak bicara kayak tadi. Oh, dia menganggap dia adalah hamba. Dan dia dikuduskan, dia dikhususkan, dia dispesialisasikan. Jadi kalau dokter umum belajar lagi tentang spesialis jantung, berarti dia dikuduskan untuk jantung gitu. Paulus menganggap dia dikuduskan, dikhususkan untuk memberikan Injil. Dan mentalitas dia waktu memberitakan itu hamba. Kalau hamba siap mati, merasa tidak memiliki ini semua, dia cuma mengerjakannya. Mentalitas dia kayak gitu. Kamu gimana? Gitu loh. Kita bacanya kayak gitu, ayat 1 tadi. Nah, ayat 7, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu. Dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saya mau tanya saudara. Di sini saudara sudah lihat saya kuningkan. Itulah identitas kamu dalam Kristus. Yang dikasihi Allah. Yang dipanggil dan dijadikan apa? Orang-orang kudus. Oh, oke. Coba rasakan yang orang kudus. Kayak apa? Sempurna. Ada cacatnya? Kalau ada cacat, nggak kudus. Jahat. Kalau jahat nggak kudus. Berarti kamu tidak jahat. Terus temanmu, apa kau tidak jahat? Baru semalam kau cubit aku. Teman baru lihat, baru semalam kau cubit aku. Ayam aku kau ambil. Ya, artinya dunia tidak mengenali kita sebagai orang kudus. Tuhan mengenalimu sebagai orang kudus. Berarti itulah realita yang surga kamu kudus. Realita dunia PR. Orang lihat nggak kudus. Saya mau tanya saudara, menurut saudara, Paulus itu di mata orang dunia dia orang suci bukan? Coba dulu. Jangan langsung bilang bukan.
Saya punya teman, agamanya Buddha. Dalam agama Buddha ada namanya biksu. Biksu itu ada jubah. Dan kalau dia sudah memutuskan jadi biksu, dia meninggalkan keluarga loh. Dia meninggalkan keduniawian. Dan dia menjalani kehidupan yang dikhususkan. Mereka harus menguduskan diri. Dia nggak akan jamah ini, jamah itu dengan sembarangan. Dia akan spesialisasikan hidupnya. Berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Walaupun agamanya sama. Tapi orang ini sudah beda. Oke? Nah, itu pun kita lihat mereka itu orang suci. Itu pun kita melihat mereka itu adalah orang spesial. Sudah berbeda jalan hidupnya. Dan sebenarnya saya berani garansi orang-orang di zaman Paulus, ya, walaupun Paulus bilang, saya ini manusia celaka, melakukan dosa lah maksudnya, tidak sempurna maksudnya. Tapi saya yakin di mata orang lain, itu orang kudus. Buktinya, orang dunia mengenal Paulus sebagai Santo Paulus, Santo Petrus. Santo itu apa? Orang kudus, saint. Cuman agak lucu kalau hari ini saya panggil Santo Arnold. Kalau udah bicara santo, mereka nggak menikah. Wah, kudus sekali. Berarti yang menikah nggak kudus ini. Bukan seperti itu kan? Tetapi kita disebut orang-orang kudus. Karena apa? Karena kita dipanggil dan dijadikan orang kudus. Ini rupanya kalau saya punya hati, saudara, orang kudus ini bukan saya berusaha menjadi kudus, tapi dijadikan. Nah, itu juga punya, coba. Dijadikan kudus, udah dipanggil, dijadikan. Berarti yang menjadikan bukan kita sendiri. Ya, ada satu kuasa yang lebih luar biasa yang menjadikan di atas kita. Ya pasti Tuhan, gitu ya. Dan kasih karunia menyertai kamu, katanya. Jadi kasih karunia itu bukan yang dicari, bukan yang dikejar. Justru Dia yang menyertai. Ya, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Berarti kita sudah aman, ya. Kalau kita masuk ke ayat 8, bukan kayak Alkitab lagi, ya. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku, ya, oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu ke seluruh dunia, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku. Oke, nggak apa-apa. Jadi Paulus melanjutkan. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Jadi Paulus bersyukur pada Tuhan untuk orang-orang Roma. Kenapa dia bersyukur? Sebab telah tersiar kabar tentang iman mereka di seluruh dunia. Berarti kayak garam dan terang dunia kemarin. Itu bisa tersiar kabarnya. Katanya durian Sidikalang bagus. Itu bukan orang Medan saja yang tahu, betul? Orang Singapura mungkin tahu. Artinya orang-orang percaya di Roma itu iman mereka ini bisa tersiar. Itu kabarnya di Roma ada sekelompok orang yang agak ini spesial ya. Udah dikudus kan? Thank you. Karena sudah tersiar kabar tentang iman mereka di seluruh dunia, dia mengucap syukur. Lihat ayat 9. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam memberitakan Injil anaknya adalah saksiku. Ngeri ya, saksinya bukan manusia. Allah jadi saksi. Itu omongan Paulus. Paulus bilang Allah yang jadi saksi. Bahwa dalam doaku, aku selalu mengingat kamu. Jadi banyak orang katanya sudah tidak di bawah Taurat, di bawah kasih karunia. Okay. Kita under grace, not under law ya. Jadi nggak berdoa, kami nggak berdoa lagi. Hidup kami adalah doa. Hidup kami udah adalah doa gitu kan. Jadi kami nggak kayak orang-orang yang farisi-farisi itu doa-doa gitu, enggak. Tapi Paulus berdoa, Allah jadi saksi, malah mendoakan orang-orang kudus itu.
Paulus tetap mendoakan mereka. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah, ayat 10. Aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Dia aja berdoa supaya dia punya kesempatan datang ke Roma, ya, menjumpai mereka. Sebab aku ingin melihat kamu dan memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Jadi, kalau di sini saya melihat sesuatu hal dari dimensi yang berbeda. Kenapa Paulus pengen ketemu muka dengan muka? Emangnya memberikan karunia rohani itu harus ketemuan? Bukankah bisa dari jarak jauh? Ini kan urusan apa namanya, rohani, spiritual. Masa ada terpaut dengan jarak? Jarak jauh aja kasih karunia rohani. Saya mendapati bahwa ternyata kalau memang bisa semuanya online aja. Semuanya online aja. Atau mungkin karena waktu itu belum ada video call, makanya harus datang. Mungkin pastor sekarang sudah ada video call, gak usah langsung datang. Tapi nggak bisa. Hidup itu adalah perjumpaan antara saudara dan saya. Semakin sering kita berjumpa, semakin menangkap hidupnya. Oh, inilah pastor kami. Oh, inilah sifatnya yang asli. Oh, inilah kayak cara berpikirnya. Selama ini kami lihatnya cuma di tayangan YouTube, ya, itu pun belum ku like, belum ku share, belum ku subscribe. Nanti like lah, subscribe, share, gitu kan, terus komen, amin pastor, gitu. Ada beberapa yang sudah lakukan, ya. Nah, jadi, tapi bukan seperti itu. Kita kayak tersiar kabar doang gitu, tapi tidak benar-benar ketemu. Bagi saya karunia rohani segala macam itu karena ada pertemuan, ada perjumpaan. Bukan kayak yang penting aku udah kasih tahu udah selesai lah itu, bukan. Tapi hidup bersama-sama. Kalau bisa kayak gitu, Yesus pun nggak perlu turun, nggak perlu hidup di sana bersama mereka, merasakan pengkhianatan, merasakan kecapekan, lelah loh dia jalan-jalan dari satu tempat ke tempat lain, terus dicaci, dihujat, wah akhirnya ditikam, akhirnya disalibkan. Dia jalani semua loh. Kenapa nggak langsung cuma ngomong aja udah selesai? Enggak. Tapi saat orang merasakan keberadaan dia, akhirnya mulut terbungkam. Betul ya ternyata. Nah seperti itulah kita kecap. Jadi nggak bisa kita baca firman itu kayak dulu istri saya suka bilang gini, kamu mintalah sama Tuhan. Loh, kok kamu gak langsung minta? Kayaknya kamu lebih dekat. Kalau kamu yang minta rasanya lebih gampang dapat. Salah gak? Hah? Kalau dari sisi saya nggak salah. Saya orangnya memang GR. Tahu juga tahu ya kan gitu kan. Tapi sebenarnya salahnya di sisi dia. Gitu loh. Jadi kalau saudara merasa saudara berdoa dan Tuhan dengar saudara, itu benar. Itu benar. Anggap saja Pastor Iskandar yang doa masih kalah sama Pak Arno yang doa. Anggap saja, anggap gitu, gak apa-apa. Tapi saya anggapnya beda. saya doa Tuhan lebih dengar. Gitu. Kenapa? Sangat personal. Seperti anak saya yang dua. Ya, papa lebih sayang aku. Itu kan GR-nya sendiri. Sayangnya sama, tapi resahnya beda. Betul kan? Firman Tuhan sama, tapi yang mau baca sama yang tidak mau baca banyak sekali variasinya. Ada yang suka baca, ada yang sama sekali tidak suka. Ada yang sentuh pun enggak. Dia lebih suka tentang khotbah. Tapi mengecapnya itu beda. Saudara. Itu yang kita mau hindarkan, supaya anak-anak Tuhan itu bertumbuh, itu seimbang. Suami istri itu harus sepadan. Makanya saya seandainya pun kalau istri saya merasa kalau doa saya itu lebih gampang dijawab Tuhan, dia merasa beruntung karena dia istri saya gitu. Ya kan? Tapi sekarang udah agak beda. Dia sudah, kak saya pun bisa berkatakan sendiri kan gitu kan. Jadi latihlah saudara, latihlah. Jangan pernah merasa di dalam sebuah gereja, wah kalau pastor pasti lebih. Kalau aku, siapalah aku? Cacing tanah hina-hina. Pendudukan lara dan nestapa. Siapakah aku ini? Kan gitu kan. Padahal kan jadi biji mata Tuhan.
Betul kan? Coba ada sapi jadi biji mata Tuhan. Kemarin juga saya baca itu, saya tanya istri, kalau kamu dengar kata-kata seperti ini, ya kan, aku jadi biji mata Tuhan, apa yang kamu dapat gitu kan? Cuma satu penggalan kata. Iyalah, kalau biji mata itu bagian yang paling dijaga. Bahkan cara dia memproteksi biji mata adalah mengedip. Tangan nggak sempat pun udah mengedip duluan, itu proteksi. Jadi kalau ada serangga yang dia dapat, nggak tahu kenapa tangan belum sempat udah ngedip duluan, betul? Ada refleks yang di sana. Kalau kayak gitu, Tuhan refleks kali melindungi kita. Mengecap itu saja sudah sangat diberkati. Padahal bukan di Roma, kan? Nembak sana sini kan? Kalau waktu baca firman kayak gitu saudara. Kita baca Roma, maunya sih Roma, tapi dia bisa nembak ke sini, nikmati aja. Karena saudara kan tidak sedang mempersiapkan khotbah. Jadi kenapa ada orang yang pada saat dia pastor kamu khotbah ya minggu ini misalnya, gampang sekali kalau kita memang kayak gitu gaya hidup. Khotbah naik aja udah. Begitu naik kemarin kamu sangat diberkati oleh firman Tuhan. Sampaikan. Enggak ada batas, enggak ada limit. Kadang-kadang justru dibuatkan note, takut enggak ngomong gitu kan. Nanti kalau ngomong pasti ada yang kurang gitu. Ya kan? Jadi kayak hari ini saya mau kasih tahu saudara, catatannya ada di ayat. Ada yang malah bikin catatan di Alkitab. Alkitab zaman dulu itu. Jadi saya pikir-pikir ya, dulu waktu saya SMP lahir baru, Alkitab saya itu fisik, bukan digital. Karena dulu memang gak ada kan, gadget-gadget kayak gitu. Jadi memang Alkitab yang biasa ya, ada lembaran-lembaran. Rupanya penuh coretan. Kayak susah Google kan ada yang udah lecek. Tapi mungkin dia lebih kudus sih. Kalau saya masih rapi gitu, Alkitabnya masih rapi gitu. Jadi ada juga saya tulis-tulis coret-coret, tapi itu kan pengertian saya yang hari itu, waktu itu, tahun itu. Hari ini saya sudah beda lagi kan. Mungkin pengertian saya berubah, tapi ayatnya kan tidak berubah. Jadi mendingan catatannya ada di ayat. Ya kan, gak usah khawatir nanti salah tangkap nggak ini, tidak sesuai konteks nggak ini, nggak apa-apa. Gak usah khawatir lah, gak usah khawatir. Ya, kalau omongan orang tua, kadang-kadang somehow tidak tahu gimana. Kadang-kadang memang gak pakai konteks. Aku mengasihimu. Oke lah, pakai konteks apa coba? Dalam konteks kalau kamu mengikuti perintahku lah. Oh itu berarti kamu tidak mengasihiku gitu loh. Kan gitu. Jadi kalau aku mengasihimu konteksnya apa? Gak bisa pakai konteks kalau itu. Betul kan? Tapi kalau dia bilang aku pengen datang ke Roma, ya udah. Kamu tidak ngerti konteks itu apa-apa, pokoknya ini kita Roma. Dia tulis surat kepada orang di Roma, orang percaya. Dia bilang orang di Roma itu karena dia percaya, kabar iman mereka tersiar kemana? Ke seluruh dunia. Terus dia pengen datang. Ngapain dia pengen datang? Dia pengen memberikan karunia rohani. Kenapa dia kasih karunia rohani? Kan gitu kan? Karena bagi dia punya keinginan bahwa orang-orang ini tidak cukup sampai di mereka. Kalau seandainya mereka menerima karunia-karunia rohani, mereka akan tidak tinggal diam lagi. Kan gitu kan. Ada yang jadi pengajar, bahkan mengajar. Ada yang menginjil. Akan gerak gitu. Akan bergerak. Ketimbang sekedar udah percaya, dijadikan orang kudus. Sampai di situ. Aku dari jauh, puji-pujian aja lah. Tapi nggak ada yang pengen datang. Langsung berbagi hidupnya kepada orang-orang, dengan orang-orang di sana. Kalau begitu, saya skip langsung di slide yang warna merah tadi. Roma 4 kan. Nah, Roma 4 ini sebenarnya dia lagi bahas tentang Abraham. Berarti kan dia lagi ngomong sasarannya kepada orang Yahudi. Betul kan? Jadi ayat 6-nya begini, seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatan. Loh, Daud hidup di zaman apa? Yesus belum datang, zaman raja, ya kan? Dan waktu itu Taurat.
Tapi Taurat itu dibenarkan, diseleksi berdasarkan perbuatan, betul kan? Memenuhi syarat atau enggak, itu kan zaman Daud. Tapi rupanya di zaman seperti itu, Daud bilang begini, berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatan. Berarti Daud bisa melihat masa depan, bahwa ada harinya nanti manusia dibenarkan bukan karena perbuatan. Bayangkan, orang tinggal dalam perjanjian lama, Raja Daud bisa melihat masa yang akan datang. Ngeri ya? Berapa tahun itu selisih? Daud memerintah sampai Yesus datang. Berapa? 2000 ya? Nggak sampai kayaknya, nggak sampai. Tapi lama sekali. Pak Ahmad tahu 100 tahun ke depan. Besok aja aku nggak tahu mau jadi apa. Tapi Daud sudah melihat itu. Artinya apa? Karena sudah ada di kitab para nabi. Dari keturunan Daud, dari keturunan dia loh, akan lahir sang juru selamat. Kalau itu sudah lahir, manusia dibenarkan bukan karena perbuatan. Karena dia sudah tahu. Dan lewat benihnya sendiri. Bayangkan saja. Berarti kalau kita sudah menerima janji Allah, lihatlah masa depan. Tahun depan, tema kita adalah see the unseen. Lihat hal yang tidak kelihatan. Melihat yang tidak kelihatan. Bahasa Indonesia jadi kurang keren ya. See the unseen. Bahasa Indonesia, melihat yang tidak terlihat. Apa itu? Maksud pastor ngintip gitu. Melihat yang tidak kelihatan. Coba, Daud itu melihat masa depan yang belum kelihatan. Ayo kita latih mulai hari ini. Kenapa? Karena ekonomi dunia mengatakan 2023 gelap. Berarti mereka nggak bisa lihat apa-apa. Saudara bisa. Saudara tahu kan 2023 kata orang gelap. Resesi. Saya mau bilang, resesi itu nggak pakai aba-aba. Masa diomongin resesi itu kan permainan bandar. Maka kalau saya melihat ada bandar di belakang yang ngomongin itu, tapi orang yang tidak bisa melihat bandarnya akan bilang betul ya resesi kan gitu. Apa yang kelihatan mata dilihat orang dunia, tapi anak Tuhan melihat yang tidak kelihatan. Biarlah realitas surga yang sedang lihat itu menjadi patokan, bukan realita di dunia. Dan ini kita akan masuk. Soalnya pasti kata orang dunia 2023 gelap. Kita ketawa aja. Kenapa? Memang dunia gelap, bukan hanya 2023 gelap. 2024 makin gelap, 2025 makin gelap. Kita yang makin terang. Ya memang begitu. Makin gelap makin gampang bercahaya gitu. Ya kan? Coba kalau kita matiin lampu semua, nyalain lilin itu kan nggak terlalu terang. Tapi kalau udah mati lampu, wah lilin itu cukup terang. Padahal terangnya kita tuh nggak seperti lilin, karena kita sumber cahaya. Beda lagi ceritanya. Makanya saya bilang kalau di tengah dunia yang kacau, cuman jujur aja udah penonjol. Tapi kalau dunianya udah baik, orang jujur bukan kamu aja, itu lebih susah. Betul kan? Kalau mau jadi terang masih gampang, saudara. Kalau saudara bilang, waduh susah lah, dunia sekarang makin parah, makin gelap, gak ada lagi orang baik gitu kan. Anda cuma cukup menjadi orang setia aja udah beda, udah tampil beda. Menjadi orang jujur aja udah beda. Karena gak ada yang jujur, cuma saudara sendiri, gampang sekali. Tapi kalau semua udah jujur susah. Ya kan? Di sini susah melihat orang yang lebih terang karena terangnya sama biasanya. Ya kan? Tapi kalau saudara keluar sana, wah langsung kelihatan ya. Tapi di atas kaki dia, jangan di bawah gantang. Masih ingat kan yang kemarinnya? Kemudian ayat 7, bayangkan ya, saya baca satu ayat kita bahas ini, baca satu ayat bahas itu.
Jam berapa baru selesai? Slide-nya masih banyak ini. Ayat 7, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Di zaman dulu tak ada itu. Ya memang akhirnya adalah jalannya, yaitu korbankan, persembahan, korbankan gitu. Tapi itu kan tidak mungkin kalau tak ada Yesus. Itu adalah pelunasannya di Yesus. Kalau Yesus tidak datang, yang kemarin itu sia-sia. Mereka udah korbankan ratusan ribuan jutaan domba. Kalau Yesus akhirnya tidak datang, yang kemarin itu cancel. Tagihannya datang lagi. Itu ibaratnya pakai kartu kredit, belum dibayar lunas. Tapi toko nggak ngejar memang. Tokonya udah nggak ngejar. Tapi bank akan ngejar nanti. Ya kan? Tapi Yesus datang itu ibaratnya pelunasannya. Amin? Oh, akhirnya ada jalur untuk mereka di zaman dulu. Kan gitu kan? Ayat 8. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ya, kalau orang baik, tanda petik ya, dia merasa dirinya cukup baik. Baca kayak gini nggak terasa. Ya kan? Manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Saya kan memang nggak ada salah. Tuhan mau hitung apa? Saya kan nggak ada nyakitin orang. Saya kan nggak mengkhianati orang. Saya nggak bohong. Saya orang baik. Tuhan mau perhitungan salah apa? Coba cari salah saya apa. Nah, kalau kayak gitu, baca kayak gini nggak terasa. Tapi kalau kita tahu betapa bobroknya kita, ayat seperti ini sangat signifikan. Sekarang pertanyaannya, saudara merasa saudara orang baik atau tidak? Kalau orang zaman dulu itu konsekuen. Waktu zaman Rasul, zaman Yesus itu orang konsekuen. Konsekuen dalam arti kalau memang dia tahu dia berdosa, ya dia tetap akan tahu dia berdosa. Dia nggak akan bilang, enggak lah saya mana ada berdosa. Nggak kayak orang sekarang. Buktinya apa? Buktinya waktu perempuan kedapatan berzina, Yesus bilang, lemparlah batu yang pertama yang tidak pernah berbuat dosa. Kan mereka pergi. Kalau zaman sekarang lempar. Dia merasa dia nggak berdosa. Oke, aku ada hak ya. Lempar dulu kan. Betul kan? Menghakimi sesama. Itu kan Yesus dengan kata lain sedang mempraktekkan, jangan menghakimi sesamamu karena kamu juga bersalah. Yesus sebenarnya menghidupkan hukum Taurat karena mereka ingin menghukum dengan Taurat. Yesus hidupkan hukum Taurat itu. Kalau begitu, lempar yang paling tidak berdosa. Mereka konsekuen, mereka pergi karena mereka merasa mereka berdosa. Beda dengan zaman sekarang. Dan ini juga manusia kesalahan tidak diperhitungkan kepadanya. Karena Paulus merasa harusnya dia dihukum. Karena dia melakukan pembunuhan berencana. Waktu dia menganiaya orang percaya. Pasti banyak orang mati gara-gara dia. Betul kan? Dia adalah otak pelaku pembunuhan berencana. Hukumannya? Hukuman mati. Tapi kalau kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, makanya waktu dia ngomong begini, itu sah. Dia merasa memang harusnya dia tidak masuk hitungan. Kemudian kalau saudara baca Roma berikutnya, Roma 5, ya, coba masuk ke Roma 5 di Alkitab. Ini sekalian latihan untuk parulian ya. Bapaknya latihan lah. Bapak kan sudah main bass, kamu main laptop ya. Oke, Roma 5 bukan Roma 1. Roma 5 ayat 1. Jadi ini dibalik. Nah, ini saya bilang Paulus marketing yang paling handal. Lihat Roma 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 2, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4, nah ini kalau orang yang makan keripik ubi tadi, pedas, nggak mau makan. Ketemu yang pedas, dia nggak mau makan.
Kesengsaraan, jangan makan. Skip aja langsung. Ya kan? Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Padahal itu pakai, saudara. Saksang kalau nggak pedas apa enak? Tapi anak saya suka pesen makan pisah sambal ya mas. Di Grab, pisah cabai. Cabainya pisah ya mas. Ditulis itu notnya. Oke? Suatu hari dia pesen minum. Minuman. Notnya masuk juga pisah cabai ya mas. Bingung dia masnya. Telepon, maksudnya adik mau beli apa? Kok beli minum pisah cabai gitu ya? Ya, kalau latah kayak gitu. Nah, kalau di sini kan sudah pakai. Kalau saudara bilang kesengsaraan, aku nggak suka baca bagian sengsara ini, aku nggak suka. Tanpa kamu baca, tanpa Yesus, kamu jalani hidup juga perlu kesengsaraan. Tapi kesengsaraan yang dimaksud kalau kamu jalani bersama Kristus, itu kamu sadar menimbulkan tahan uji. Kamu sadar menimbulkan pengharapan. Kamu sadar pengharapan ayat 5, pengharapan tidak mengecewakan. Dan kamu sadar karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Baru dia bilang ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati. Jadi satu-satu dia masukin. Dari yang tadi hidup dibenarkan, bukan oleh perbuatan. Pelan-pelan dia masuk rapi. Kalau orang yang terpelajar baca surat dia, itu nyambung loh saudara. Nyambung. Tapi orang yang kurang terpelajar baca, nyambung juga. Sesulit apa sih kalau kita bilang dosa pelanggaran kita nggak diperhitungkan Tuhan? Karena kita dibenarkan oleh iman dalam Yesus Kristus. Orang bodoh pun mau terima, benar nggak? Sekarang gini ya, pesannya sederhana. Nggak usah bahas agama dulu deh. Bahas cuan. Kalau orang Chinese kan mau untung. Saya yakin orang Batak juga mau untung. Orang Nias juga mau untung. Siapa sih suku di dunia ini yang nggak mau untung? Kalau yang untung itu semua mau. Nggak lihat ras. Orang Papua suka yang untung-untung. Suku aku namanya untung pasti suka. Kalau saya bilang, kamu kalau berdosa, kamu harus dihukum. Masuk neraka dong. Terus satu lagi, kamu memang harusnya masuk neraka. Tapi orang datang, ada Tuhan yang cipta kamu itu. Dia datang menggantikan kamu. Dia jadi manusia, dia gantikan posisinya. Sehingga kamu tidak perlu masuk neraka. Yang benar. Ya terserah kamu mau percaya enggak. Kalau kamu percaya yang nanti masuk neraka, boleh juga, tapi belum tentu benar. Tapi kalau ini juga belum tentu benar. Tapi kalau benar, kamu nggak jadi masuk neraka. Itu mau pilih yang mana? Orang yang simpel itu mau pilih yang untung. Oke, pesan untuk orang yang dengar video ini. Kalau sudah masih untung, kenapa lu cari yang buntung? Ya kan? Toh dari dulu saya sudah katakan bahwa Yesus itu gantikan posisimu. Kalau kamu merasa itu nggak masuk akal, jadi yang masuk akal apa bagimu? Saya kan nggak tahu. Saya yakin yang kamu yakini juga nggak masuk akal. Kalau sama-sama nggak masuk akal, kenapa mau terima yang rugi? Betul nggak saudara? Karena setahu saya, terima Yesus nggak masuk akal. Untung udah pasti. Kalau kak saya bilang saya sayang anak saya, terus dia pakai inteleknya, mana mungkin? Kan aku belum berbuat apa-apa untuk bapak. Jangan-jangan bapak hoax ini, hoax. Bapak bilang sayang saya. Padahal aku belum cari duit kasih bapak. Iya, tapi kan kamu anakku, aku sayang kamu. Hoax ini. Terserah. Yang rugi siapa? Udah dikasih tahu, aku bapakmu. Aku sayang kali sama kau. Kau tak percaya. Yang rugi siapa? Yang tak percaya ini yang rugi. Oke? Ya, oke. Roma 8. Oke. Jadi yang dengar pasti nanti bilang, kok sasarannya aku terus gitu. Ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Oke. Kalau satu ayat ini kita pegang saja, saudara udah kayak ada satu kartu kalau main permainan di mana? Kayak Dufan
dunia fantasi, Mickey Holiday, atau Universal Studio gitu kan, tempat-tempat arena permainan. Itu kan di dalamnya banyak permainan. Tapi setiap kali mau main harus bayar. Setiap kali mau main ini bayar lagi gitu kan. Itu di mana itu sistem kayak ini? Di pasar malam. Mau main satu bayar satu, mau main yang kedua bayar lagi, mau main yang ketiga bayar lagi. Tiba-tiba kamu dikasih satu tiket, boleh main sepuasnya. Ya kan? Jadi ini kayak ayat yang kebal hukum ini. Tapi dia sudah setting dulu sebelum masuk ke ayat ini, saudara. Sistematis, udah dijelaskan. Ingat, kamu orang benar, kamu dikuduskan, kamu dijadikan orang benar dalam Kristus Yesus. Tapi ingat, hamba. Kan gitu. Tapi ingat, mentalitas kita bukanlah semau gue. Tapi ingat, kalau kamu melakukan kesalahan lagi, karena kamu mungkin tanda petik lupa, bodoh, tidak sengaja, atau apapun, ingat, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Kalau kita ikut sistematisnya, kita nggak akan salah kaprah. Gara-gara satu ayat ini, aku main kayak tiket terusan itu tadi. Main sepuasnya, suka-suka itu. Ya kan? Orang yang jaga aku pukul-pukulin. Nggak termasuk itu, saudara. Main aja, jangan pukul petugasnya. Itu tempat bermain. Main sepuasnya, bukan mukul sepuasnya. Kamu tidak dihukum, bukan berarti berdosalah sepuasnya, bukan. Betul kan? Paham ya kalau kayak gini? Paham. Kemudian masuk ke ayat 14, Roma 8. Saya percepat lah ya, karena kita nanti kan mau acara lagi. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ayo, kalau Anda stop sampai Roma 8 ayat 1 tadi itu, bisa nggak yang roh Allah memimpin kita untuk berdosa? Ayo, harus lengkap ya. Kalau kita dipimpin roh Allah adalah anak Allah katanya. Nggak mungkin dipimpin roh Allah untuk berdosa terus. Nggak mungkin. Dosa itu bukan sifatnya Allah. Dan roh Allah yang punya sifat tidak ada dosa sama sekali memimpinmu. Mana mungkin memimpinmu untuk berbuat dosa sepuasnya, kemudian tetap tidak ada penghukuman, betul? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan roh itu berseru, oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Jadi kita, bahkan roh kita pun tidak kesepian. Kalau misalkan ya saya bayangkan, kalau saya mengasingkan diri, saya menjalani kehidupan yang menyucikan diri saya sendiri, betapa kesepiannya saya. Betul kan? Kalau saya benar-benar bisa menjalani kehidupan yang sangat suci, saya mungkin bertapa ya, mengasingkan diri, tidak mau sentuh lagi yang duniawi, uang, tidak mau sentuh. Istri, anak, oke. Nggak mau sentuh lagi. Saya naik ke atas gunung sendirian, mengasingkan diri. Saya nggak akan terlibat lagi perasaan duniawi. Dengan demikian pertanyaan saya, kesepian nggak kamu? Tapi dalam Tuhan nggak kayak gitu. Bahkan roh Allah itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita. Nah, itu lagi pedas ya. Ada yang pedasnya, ada yang manisnya, ada yang asin. Bercampur. Itu yang bikin enak, saudara. Itu yang bikin enak. Dan ngomong-ngomong, saudara, soal menderita ini hanya terjadi selama kita hidup di dunia. Nanti waktu di surga, saudara akan merindukan masa-masa ini. Nggak bisa lagi. Pernah dikhianati. Pernah ya? Rasanya gimana? Sakit hati. Mau marah ya?
Nanti di surga mau marah pun nggak bisa. Pengen marah nggak bisa. Pastor ya, coba bikin aku sakit hati. Di surga nggak bisa. Aku pun nggak bisa bikin sakit hati orang, aku pun udah di surga. Mau bikin sakit hati orang pun nggak bisa. Saudara akan merindukan. Jadi kalau masih ada rasa-rasa pedas-pedas ya di sini, ya kan, menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bagi aku, penderitaan yang dimaksudkan selama kita terima Yesus, berjalan bersama Kristus, dipimpin oleh Roh Allah. Penderitaan Dia maksud itu bukan sesuatu yang kayak setiap hari dipukulin orang, enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu. Bagi saya, kalau kita mengatakan hidupku bukan aku lagi pun itu sudah penderitaan sebenarnya. Mungkin kita ngomongnya enak karena kita merasa hidup kita nggak enak. Hidupku bukan aku lagi karena lagi nggak enak. Tapi kalau lagi enak disuruh ngomong gitu, hidupku bukan aku lagi. Sekarang gini ya, saudara misalnya di dompet hari ini di kantong saudara, saya nggak tahu isinya berapa. Mungkin tadi sempat ke ATM, ambilnya agak banyak kan, karena mau makan siang nanti bareng keluarga. Tiba-tiba kita dengar, hidupku bukan aku lagi, ayo serahkan dompetmu semua. Tapi kalau masalah, ya hidupku bukan aku lagi, serahkan semua. Tapi kalau kita merasa memiliki, yang menurut kita enak, disuruh sangkal, menderita. Ayo, menderita. Nanti soalnya saya mau umumkan kantong persembahan. Anggaplah itu untuk menerima kemuliaan. Nanti kan kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bagi saya, penderitaan yang dimaksud Paulus itu bukan penderitaan yang kayak sesuatu yang diratapi. Aduh, aku menderita, aku harus sakit-sakitan. Enggak. Tapi setiap hari kita merasa hidupku bukan aku lagi. Saat orang sebenarnya memperlakukan kita nggak baik, tapi kita tetap harus baik sama Dia, itu menderita banget. Tapi itu kita lakukan bersama Kristus, nggak sendiri, saudara. Dan saya rasa saya cuma bisa sampai pasal 5. Coba next yang warna merah. Karena udah jam 11.33. Nah, coba next. Saya mau kasih teman-teman lihat ada Roma 4, terus berikutnya. Roma 8, terus Roma 8, terus Roma 10, Roma 12, Roma 14. Enggak sempat ya? Oke, Roma 12 ya, Roma 12. Ayat 4 ya. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Makanya saya tuliskan di dalam Kristus. Makanya gara-gara dalam Kristus, karena sudah dibuat kuning gitu kan, saya terpaksa menganggap Pak Arnold itu bagian dari hidup saya. Sebenarnya ini romantis, tapi gak cocok kan ngomong sama Pak Arnold ya. Rasanya romantis tapi gak cocok gitu. Karena kita satu tubuh di dalam Kristus, Pak. Terpaksa. Saya menganggap Bapak adalah bagian dari hidup saya. Kita sebagai Agape Grace Family, kita itu tubuh Kristus. Walaupun kamu bilang, ya kan, enak aja dia itu. Datang tinggal ngomong-ngomong. Datang tinggal khotbah. Kita persiapan kabel-kabel ini, enak aja. Dapat nama pastor pula di situ. Ya, tapi kalau kita tahu fungsinya beda, kita sama-sama senang bahwa tubuh ini bergerak semestinya. Gereja ini melayani dengan semestinya. Saya tahu tugas saya sepertinya ya udah saya bagikan perjamuan, saya bagikan kantong persembahan gitu kan. Tapi kan kita nggak hitungan. Karena kalau saya khotbah di depan, saudara harus melihat bahwa ini adalah bagian yang sama. Sebenarnya kalau ini ada pahalanya, saudara, kita bagi rata kok. Tenang. Kalau ada pahala, saudara, ini bagi rata sebenarnya. Paham ya maksudnya? Tapi syukurnya kita nggak hitung-hitungan pahala. Pahala kita udah terlalu besar kan ya.
Tapi kalau seandainya ada bagi rata ini, tenang aja. Nggak dikenal orang pun nggak apa-apa. Betul kan? Sama juga dengan ketika saudara di luar sana beritakan Injil. Sesuatu yang mungkin tidak saya lakukan misalnya. Tapi karena saudara adalah bagian dari agama Kristen, satu tubuh dalam Kristus. Saudara lakukan itu di luar, kalau saudara ada pahala, kamu harus bagi aku gitu. Kenapa? Karena kita satu tubuh yang sama. Jadi nggak ada hitungan saudara. Lakukan apa yang memang Tuhan taruh dalam hatimu, dan kamu sendiri pun sudah tahu itu fungsinya. Maka kita tinggal satu kata, berfungsi. Amin. Selama kita berfungsi, ini kita satu tubuh. Kemudian sampai ayat 5 ya. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Titik 2 ya. Jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah kita melakukannya dengan iman kita. Jadi kalau kita karunia bernubuat, berfungsilah. Oke? Kemudian apa? Jika karunia untuk melayani, maka baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu adalah melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan hendaklah yang melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, baiklah yang melakukannya dengan sukacita. Bayangkan dari depan bahas tentang keselamatan, Paulus lanjut dengan kehidupan orang percaya yang sudah selama ini mau ngapain. Kesatuannya dijelaskan, fungsinya pun dijelaskan. Kurang apa lagi? Yang kurang adalah saudara tidak baca. Kalau saudara baca, saudara tahu. Kalau saudara tahu, saudara percaya. Kalau saudara percaya, termanifestasi. Coba mundur. Saudara tidak baca, saudara tidak tahu. Kalau tidak tahu, bagaimana saudara percaya? Kalau saudara tidak percaya, bagaimana termanifestasi? Sesimpel itu hari ini. Saudara diberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa.